Nah, kali ini gue akan coba membagikan alasan ya beberapa orang itu gagal dalam PDKT. Lebih tepatnya itu gagal untuk jadian. Nah, kebanyakan orang itu bisa gagal jadian itu karena pertama, komunikasi. 80% ketika kita pacaran itu isinya hanya komunikasi. Sehingga komunikasi ini sangat penting sekali. Sebagai seorang pria, lo harus bisa memahami komunikasi apa yang cocok yang bisa kita gunakan untuk pasangan kita atau cewek kita itu. Nah, gimana kita bisa nyari taunya? Ya gampangannya lo bisa nanya sama dia. Dia itu lebih suka di chat atau di telepon. Kalau misalkan di telepon dia itu paling ready atau paling siap di telepon jam berapa. Dan ini harus dikomunikasikan. Lo juga harus nanya gitu, si cewek ini pengennya itu komunikasinya seperti apa? Apakah setiap hari atau mungkin sehari 2 kali atau seperti apa? Itu perlu kalian negosiasi gitu. Perlu kalian istilahnya itu kalian diskusikan. Jangan sampai kalian itu nggak tahu kegiatan-kegiatan cewek sehingga komunikasi kalian bisa berantakan. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ketika kalian sudah menikah atau mungkin hubungan kalian itu sudah lama, maka ini akan menjadi hal yang sangat krusial, bro. Karena misalnya gini, ketika cewek ini pengennya itu komunikasinya 2 kali misalnya sebelum berangkat kerja dan mungkin malam sebelum tidur. Tapi kalian nggak bisa kasih itu mungkin karena kalian itu kerjanya mungkin shift malam. Maka cewek ini juga nggak akan nyaman gitu. Cewek ini juga akan nyari istilahnya itu pelampiasan yang lain gitu. Mungkin pas pagi kalian bisa kasih komunikasi, tapi pas malam hari dia butuh itu, tapi lo nggak bisa kasih. Nah, di sini biasanya cewek akan nyari pelampiasan yang lain. Nah, ada banyak orang itu yang putus gara-gara nggak bisa kasih komunikasi yang baik gitu. Sehingga kadang-kadang orang ketiga itu muncul bukan karena niat, tapi ya karena kita nggak punya kesempatan aja gitu. Karena mungkin ya karena kita kerja atau mungkin kita lagi sibuk sehingga posisi yang kosong itu digunakan sama orang lain. Sehingga ketika lu PDKT atau pacaran sama cewek, komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Yang kedua adalah masalah effort. Effort ini adalah sebuah perilaku atau istilahnya pengorbanan kita terhadap pasangan kita. Jadi ada banyak sekali orang-orang itu yang merasa berkorban untuk ceweknya, tapi cewek ini nggak pernah menghargai pengorbanannya dia. Nah, ini juga salah satu penyebab kenapa orang itu udah PDKT deket terus akhirnya nggak jadi-jadian. Karena gini bro, ketika lo ngasih sesuatu ke cewek, lo kasih effort ke cewek dan cewek ini nggak balas effort lo, pasti lo tuh akan ngerasa kok kayaknya gue nggak dihargai ya. Begitu pula dengan cewek. Cewek itu kalau misalkan dia udah effort sesuatu gitu dan kita juga nggak balas effort tersebut, cewek akan sakit hatinya itu berkali-kali lipat. Karena kalau cewek udah mau berkorban ya, apalagi pengorbanannya itu personal, misalnya seperti dia ngasih kado ke kita padahal hari-hari biasa, itu sebenarnya adalah tanda kalau cewek ini sudah mau berkorban untuk kalian. Kalau misalnya pengorbanan ini nggak kalian terima, nggak kalian apresiasi, biasanya cewek akan langsung ilfil, langsung sakit hati dan tiba-tiba ya udah pergi gitu aja. Karena gini bro, pengorbanan cewek atau effort cewek di Indonesia ini sangat langka. Kalau kalian bisa memancing pengorbanan atau effort sama cewek, maka kalian akan menemukan sosok perempuan yang sangat berharga. Itulah alasan kenapa gue selama ini tuh selalu mengkampanyekan bahwa kita sebagai seorang laki-laki itu harus memancing sehingga wanita akan berkorban sama kita. Karena hanya dengan pengorbanan inilah wanita itu bisa benar-benar jatuh cinta sama kita, bisa benar-benar setia sama kita. Kalau cewek belum pernah memberikan effort, belum pernah memberikan pengorbanan yang sifatnya personal kepada kita, maka dia itu masih belum jatuh cinta sama kalian. Dan yang terakhir itu adalah masalah progres. Progres di sini bisa dibilang progres hubungan kalian ketika PDKT. Jadi ketika PDKT, progres kalian itu harus naik sampai kalian itu bisa jadian sama dia atau sampai kalian tuh nembak sama dia. Misalnya, jadi progres itu maksudnya gini, ada peningkatan gitu. Misalnya awalnya kalian kenalan, chattingannya biasa aja. Lalu progres naiknya adalah chattingan kalian itu sudah mulai bercanda, sudah mulai mesra gitu.
sampai akhirnya lo ngajak dia jalan, sampai akhirnya jalan kalian beberapa kali, jalannya tetap asik, obrolannya lancar, dan akhirnya kalian bisa nembak cewek tersebut. Nah, itu namanya progres dalam hubungan. Nah, di samping itu kalian juga bisa ngasih lihat progres dari kualitas hidup kalian. Misalnya lo ini punya kehidupan yang karirnya menanjak, itu juga sebuah progres. Ilmu kalian tambah tinggi, kalian tambah dewasa, itu juga progres. Dan itu semua juga dinilai cewek ketika lo PDKT sama dia. Misalnya ketika PDKT nilai lo itu 1, tapi pas lo PDKT sama dia, lo sedikit demi sedikit improve sehingga nilai lo bisa jadi 5. Itu juga akan dinilai dari cewek, Bro. Sehingga perubahan sekecil apapun saat PDKT itu menjadi nilai tambah, itu menjadi bonus untuk kalian. Jadi ketika PDKT, lo itu harus bisa menunjukkan progres hidup kalian gitu. Sehingga cewek akan makin yakin bahwa lo adalah seorang pria yang sangat luar biasa. Nah, kalau progres kalian itu nggak ada, ya cewek biasanya akan membandingkan lo sama mungkin cowok lain, sehingga cewek ini nggak jadi milih kalian. Nah, itu adalah ketiga hal yang seringkali menjadi tolok ukur atau indikator ketika cewek ini mau nerima tembakan kalian, mau jadian sama kalian atau tidak. So, berhati-hatilah dengan ketiga hal ini. Kalau kalian masih bingung, segera beli ebook Pria Bertumbuh sehingga kalian bisa konsultasi sama gue gratis. Bagi kalian yang tidak beli ebooknya, kalian juga tetap bisa konsultasi sama gue gratis. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau kalian ingin request topik yang ingin gue sampaikan, kalian bisa komen atau chat gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat, bro.